Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala nabiyyina wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ikhwah dan akhwat rahimani wa rahimakumullah. Di tempat terbuka seperti ini, kita melihat sangat jelas ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala secara kauniyah. Alam semesta yang Allah taala ciptakan dengan beragamnya keindahannya, keajaibannya, kekhususannya, warna-warninya yang membuat banyak dari manusia terpesona. Tapi mana terbit kalimat di lisan subhanallah, masya Allah, kemudian rabbana ma khalaqta hadza batila subhanaka faqina adzabannar. Hendaklah seorang muslim ketika dia berada di bumi Allah, bahkan dimanapun, senantiasa dia berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian dia melihat bahwasanya di setiap ayat Allah taala ini terdapat hikmah yang bisa dipelajari oleh seorang mukmin yang beriman kepada Allah taala. Di antara ayat yang kalau misalnya Anda membaca ayat tersebut, Anda akan merasa takjub dan berfikir dan mengenang juga tentang kekuasaan Allah di perairan, permukaan bumi, lembah-lembah, sungai-sungai, danau, seperti yang mungkin Anda saksikan. Di surat Ar-Ra'd kata Allah Ta'ala, anzala minas sama'i ma'an fasalat awdiyatum biqadariha. Allah Ta'ala menurunkan dari langit, yaitu dari awan, yaitu air. Ya. Dan air tersebut fasalat awdiyatum biqadariha. Dengan air tersebut akhirnya apa? Allah Ta'ala jadikan audiyah, dari lembah-lembah, mengalir di situ air-air dengan kadar yang Allah tentukan. Maka coba kita lihat di sini jemaah sekalian, ikhwan. Ya. Perairan yang seperti ini, entah dinamakan itu apakah ini lembah atau dinamakan sebagai sungai atau teluk atau danau atau apapun namanya. Tetap kita lihat air yang ada alirannya atau pergerakannya disebabkan oleh terpaan angin. Itu semua dengan takdir Allah Ta'ala. Allah Ta'ala yang merencanakan dan mentakdirkan semua ini seperti ini dengan takdir dan kuantitinya Allah Ta'ala secara detail menentukannya. Fahtamala sailu zabad ar-rabiyah. Dan kemudian Allah Ta'ala kabarkan air tersebut akan mengangkut zabad, yaitu buih rabiyah yang mengambang. Buih yang mengambang ini, ikhwah sekalian, perlu dipelajari dan hikmahnya. Karena di balik hikmah ini, kita bisa melihat bagaimana sikap kita terhadap kenyataan. Jangan sampai kita seperti ghutha, ka isail yang kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kalian itu banyak, tetapi banyaknya kalian itu seperti ghutha, ka isail. Seperti buih-buih di aliran air. Karakternya buih, ikhwah sekalian, dia ngambang terombang-ambing mengikuti arus kemanapun air berlaju. Tanpa dia mengerti mau kemana, apa manfaatnya, kapan dia akan mati, nggak ngerti. Dan tiba-tiba hancur begitu saja, tanpa ada arti. Maka seorang mukmin itu jangan seperti itu. Dan Allah Ta'ala juga mengungkapkan kemudian, fa'ammaz zabadu fayadhabu jufa'ah. Yang namanya buih itu akan hilang sia-sia, nggak ada artinya. Wa amma ma yanfa'un nas fayamkuthu fil ard. Adapun yang bermanfaat bagi manusia maka akan menetap di bumi. Maka perhatikan, ketika antum adalah orang yang sia-sia, tidak ada manfaatnya, hanya sebuah buih yang terombang-ambing ketika ada berita, kenyataan, bingungan, nggak tahu harus ngapain, buih itu akan cepat meletusnya dan cepat hilang, tidak berarti. Tetapi ketika antum bermanfaat untuk manusia dan terutama diri antum, maka menetaplah keberkahan itu di muka bumi ini. Ikhwah sekalian rahimakumullah, jadilah orang yang bermanfaat. Lihatlah bagaimana air yang mengalir. Kadang-kadang kita melihat ada suatu daerah di tanah yang kering, kemudian terisilah oleh air yang tadinya kering tanpa ada tumbuhan, setelah ada air berkah kemudian apa?
tumbuhlah dia, tumbuhan-tumbuhan banyak, rumput, masya Allah, yang bermanfaat untuk binatang ternak. Tapi ketika air itu mengalir, antum lihat, apakah ada buih? Semakin ada buih, semakin banyak buih, semakin kecil buih, semakin cepat meletusnya. Semakin mengalir dan berombak itu air, semakin cepat meletusnya buih tersebut. Begitu juga dengan realita. Semakin seseorang tidak bermanfaat, dia akan seperti buih di gelombang arus kehidupan. Tidak ada manfaatnya, hidupnya tidak memberikan manfaat pada dirinya dan orang lain. Mati pun sia-sia, tidak ada yang mengenang jasanya. Seperti matinya seekor binatang yang tidak ada mengenangnya satupun, tidak ada yang mendoakannya satupun, bahkan sebagian orang mungkin mengutuknya dan juga mungkin bersyukur akan kematiannya. Maka jadilah khairun nas anfa'uhum linnas. Sebaik-baik manusia adalah yang bermanfaat bagi manusia. Barakallahu fiikum wa sallallahu ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.